jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang wahun atau bangunan luarnya nampak cakrak atau gaya Hindu Jawa, walau isi di dalamnya Islam. Jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati, jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi aku akan muncul membuat goro-goro. Langsung langit udan barasa mongso, leben banjir, dandang bladak nganti dumugi Pategalan saha Pasabinan. Gunung longsor tarung padha dene gunung, swaraning gumaludhuk kang wonten ngakasa sejati angurmati miya sira Kilura Semar Badraya saat madane tetiga. Dasar mangsa ketiga ento sinawang sangka mandra bledug katon lir mangampak-ampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Ya, masih tentang Gunung Semeru ya teman-teman. Kenapa jeda erupsi Gunung Semeru? Ini jedanya tepat 1 tahun. Dari tanggal 4 Desember 2021 sampai tanggal 4 Desember 2022. Jika teman-teman dari setahun yang lalu pembahasan saya tentang Gunung Semeru, teman-teman ini mengikuti, tentu teman-teman menemukan sebuah video pembahasan saya yang membahas ketika Bapak Sukidi ini melihat rombongan kereta berikut para prajurit dengan menggunakan senjata lengkap turun dari puncak Mahameru. Dan di saat rombongan kereta tersebut lenyap dari pandangan Bapak Sukidi, saat itu pula Gunung Semeru ini mengeluarkan erupsi pertama kalinya. Sebenarnya siapakah rombongan kereta ini? Apakah mungkin rombongan kereta ini adalah rombongan dari kerajaan air yang ada di sisi selatan, yang datang ke Gunung Semeru ini untuk melakukan mediasi agar bencana ini diundur? Kemudian mediasi tersebut gagal hingga akhirnya rombongan ini pulang dan Gunung Semeru pun benar-benar meletus. Ya wallahu alam, saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Yang pasti masih teringat jelas di ingatan kita bahwa pada tanggal 4 Desember tahun 2021 yang lalu, Gunung Semeru ini memuntahkan isi perutnya meluluh lantakan daerah Curah Koboan dan sekitarnya. Kemudian 3 hari pasca erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021 yang lalu, terjadi sebuah fenomena di mana ada cahaya merah yang naik dari bawah ke atas gunung lalu loncat lagi ke bawah ke titik yang awal. Banyak sekali teman-teman netizen ini berkomentar bahwa itu adalah drone. Silahkan, karena di dalam video saya ini bebas berpendapat. Namun apabila itu adalah drone, logikanya adalah begini. 3 hari pasca erupsi Gunung Semeru, lokasi tersebut, titik tersebut ini adalah zona merah. Masuk zona merah di mana semua orang tidak boleh masuk ke sana meskipun dia ini adalah seorang relawan. Apakah mungkin ada orang yang menyusup masuk ke sana untuk menerbangkan drone? Saya rasa itu terlalu mengambil resiko ya teman-teman. Nah kemudian 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 4 Desember tahun 2022 ini, Gunung Semeru kembali erupsi. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya Gunung Semeru ini meletusnya bukan hanya di tahun 2001 yang lalu.
Tapi sebenarnya Gunung Semeru ini untuk pertama kalinya meletus dan sempat masuk ke data ini terjadi pada tahun 1818. Dilanjutkan letusan berikutnya yaitu pada tahun 1913 dan yang ketiga kalinya ini terjadi di tahun 1941. Di tahun 1941 ini saat itu tercatat erupsi yang terjadi di Gunung Semeru ini adalah erupsi terlama. Karena erupsi yang terjadi di tahun 1941 ini selama 5 bulan. Bayangkan saja penderitaan orang-orang yang tinggal di lereng Gunung Semeru mengalami penderitaan selama 5 bulan di pengungsian. Letusan yang ketiga tadi adalah tahun 1941. Setelah sekian puluh tahun Gunung Semeru ini diam, akhirnya tahun 2021 yang lalu Gunung Semeru ini kembali meletus. Bahkan sudah hampir 1 tahun lebih, seolah-olah kawah Jonggring Saluko ini masih enggan untuk menghentikan aktivitasnya. Ada beberapa kejadian ganjil sebenarnya yang terjadi jika kita mengamati dari data yang sudah ada. Yang pertama, 2 kali meletus di tahun 2001 dan 2022 ini sama-sama di tanggal 4 Desember. Yang kedua, jangkauan awan panas ini sama-sama 7 km. Dan yang terakhir ini adalah awan panas ini sama-sama mengarah ke tenggara dan selatan. Kenapa sama-sama terjadi di tanggal 4? Apakah mungkin ini ada kaitannya dengan perjanjian yang sudah dibuat oleh Syekh Subakir dan Sabdo Palon? Karena memang perjanjian tersebut dibuat pada tahun 1404. Jika memang benar demikian, apakah mungkin angka 04 ini adalah awal hancurnya Pulau Jawa seperti yang sudah tertulis di kitab Ramalan Jayabaya? Wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak judu. Dan BMKG pun sendiri sudah pernah menyampaikan berita di awal tahun 2022 ini bahwa Indonesia ini akan terjadi tsunami yang cukup besar. Dan digambarkan besarnya tsunami ini tingginya mencapai 20 meter lebih. Jika memang demikian, mungkin cerita atas asal-usulnya Gunung Semeru ini benar adanya. Di mana ketika saat itu Pulau Jawa ini ditemukan masih terombang-ambing di lautan. Hingga akhirnya sebuah gunung yang bernama Meru ini diangkat untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Namun sekarang ini Gunung Semeru telah memuntahkan jutaan ton material beban. Apakah itu juga berarti awal dari hilangnya keseimbangan dan Pulau Jawa ini benar-benar akan tenggelam? Sok yen wis titiwancine ageman iki ora bisa gawe ketentreman. Sok yen titiwancine wong Jawa wis ilang jawane. Mongko aku bakal teko kanggo nagih janji. Itulah satu kalimat yang tertulis di dalam perjanjian Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Di mana ketika Syekh Subakir ini berjanji ingin menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan beberapa persyaratan sampai akhirnya Sabdo Palon atau Eyang Bodronoyo ini mengizinkan. Dan salah satu perjanjian tersebut adalah jika memang agama Islam di pulau ini nanti kelak sudah tidak lagi dapat menciptakan perdamaian, kemudian ditambah lagi orang Jawa ini sudah hilang Jawanya, maka Sabdo Palon ini akan kembali menagih janji. Pulau Jawa akan dikembalikan seperti dulu, di mana yang ada adalah sebuah keyakinan Jawa Kapitayan. Apakah itu Jawa Kapitayan? Insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Saya Kangsi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.